Nabi Ismail lahir di Kan'an. Hajar adalah nama wanita yang melahirkan beliau, wanita Mesir yang dulu menjadi budak seorang raja. Ketika lahir Nabi Ibrahim begitu bahagia, sudah bertahun-tahun merindukan seorang anak yang akan menjadi penerusnya. Setelah beberapa hari Ismail lahir, datang perintah Allah untuk membawa Hajar dan Ismail ke suatu tempat. Di lain kisah, ada yang mengatakan Hajar dan Ismail dibawa ke tempat lain karena kecemburuan Sarah. Tapi nyatanya Nabi Ibrahim adalah nabi yang selalu menggantungkan segala hidupnya hanya kepada Allah, di mana itu adalah semata-mata perintah Allah. Sarah juga adalah perempuan yang mulia dan dijaga, tidak mungkin beliau mendahulukan keegoisan dan mengorbankan orang lain, rasa cemburu mungkin ada. Tapi tidak pernah terfikir Sarah akan melantarkan seseorang yang menjadi keluarganya. Ketika turun perintah Allah terhadap hal tersebut, maka Nabi Ibrahim dengan bergegas untuk mentaatinya, walaupun hal itu sangat sulit baginya. Ismail adalah anak pertamanya yang bertahun-tahun dinantikan. Ketika lahir, Nabi Ibrahim akan pergi membawa Ismail jauh darinya. Nabi Ibrahim mempersiapkan barang-barang seadanya. Mereka mulai berjalan meninggalkan negeri mereka berjalan melewati lembah. Ketika sampai kepadanya di tempat yang sudah ditentukan, maka Nabi Ibrahim berjalan meninggalkan mereka berdua di padang tandus tersebut. Maka tatkala Nabi Ibrahim berjalan beberapa langkah, Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi dan membiarkan kami di lembah yang kering ini?" Namun Nabi Ibrahim tetap terdiam dan berjalan, seolah-olah berat untuk mengatakannya. Pertanyaan itu berulang berkali-kali, namun Nabi Ibrahim tetap terdiam. Sampai Hajar bertanya sekali lagi, "Apakah Allah yang memerintahkan engkau?" Maka disitulah Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Lalu Hajar dengan penuh keyakinan mengatakan, "Jika begitu, berarti Allah tidak akan melantarkan kami." Nabi Ibrahim berjalan meninggalkan mereka di padang tandus tersebut, tidak ada air, tumbuhan, bahkan manusia tidak melewatinya. Nabi Ibrahim berjalan sambil berdoa agar keluarganya tetap dilindungi dan dijaga di padang tersebut. Hajar dan Ismail sendiri di tempat tersebut, tidak ada apapun kecuali pasir yang tandus dan pegunungan di sekitarnya. Persediaan bekal mereka mulai habis, Hajar mulai haus, begitu pula Ismail. Ismail menangis meminta minum, Hajar mulai bingung, beliau mulai mencari sumber air di sekitarnya. Hajar pun mulai mencari di perbukitan sekitarnya, karena beliau merasa haus yang sangat, terlebih-lebih memikirkan anaknya yang masih kecil, pikiran beliau kalut. Lalu ia melihat seperti ada sumber air di salah satu bukit sekitar tempat tersebut. Hajar berlari menuju bukit tersebut, di mana bukit itu bernama Sofa. Ketika sampai pada tempat itu, beliau tidak menemukan apa-apa. Hajar hanya menemukan tanah yang kosong dan tandus. Lalu, beliau melihat-lihat sekitar tempat tersebut dan beliau melihat ada sumber air di bukit sebelahnya. Tanpa pikir panjang beliau berlari ke bukit tersebut untuk mencari sumber air itu. Ketika sampai di bukit tersebut, di mana bukitnya bernama Marwah, beliau juga mendapatkan hal yang sama, tidak ada apa-apa di sana. Beliau kembali melihat sekelilingnya dan melihat lagi sumber air di bukit Sofa. Tanpa pikir panjang beliau kembali ke bukit tersebut. Ketika sampai hasilnya juga sama, dan beliau berlari dari bukit Sofa ke bukit Marwah sampai 7 kali. Namun, yang dilihat hanya fata morgana semata. Di sisi lain, ketika sang ibu mencari-cari sumber air, Nabi Ismail yang ditinggal sendirian menangis kehausan, lalu malaikat Jibril turun, lalu dihentakkanlah kaki Ismail di tanah tersebut. Sehingga air muncul dari tanah hentakan kaki tersebut. Tangis Ismail mulai mereda, sedangkan Hajar masih berusaha mencari sumber air. Ketika Hajar sudah tidak mendengar suara tangisan Ismail kecil, beliau khawatir, takut terjadi apa-apa pada anaknya. Lalu, beliau segera berlari menuju anaknya. Ketika sampai kepada anaknya, beliau terkejut melihat air-air mengelilingi Nabi Ismail. Beliau merasa senang dan bersyukur atas apa yang dilihatnya. Beliau berkata Zam, yang artinya berkumpul. Akhirnya Hajar dan anaknya Ismail mulai menemukan kehidupan yang baru. Beliau menemukan sumber kehidupan yang kelak menjadi salah satu bukti peradaban Islam.
Allah berfirman, sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Pelan-pelan beliau mulai mendapatkan kehidupan di tempat yang dulunya tandus tersebut. Mulailah para musafir yang mencari sumber air ketika menempuh perjalanan. Para musafir melihat ada burung-burung berputar-putar, berharap ada sumber air di padang yang terlihat tandus tersebut. Ketika para musafir menuju tempat tersebut, benar saja ada sumber air dan ada manusia yang tinggal di sana. Mereka meminta air kepada pemiliknya yang tak lain adalah Hajar. Dengan ketulusan hati Hajar, dengan sukarela memberi para musafir tersebut. Dari situlah, tempat tinggal Hajar mulai dilewati para musafir, hanya sekedar meminta air kepada Hajar. Lama-kelamaan, suku Jurhum memilih tinggal di sekitar tempat itu. Hajar sukarela mengizinkan mereka untuk bertetangga dengannya dan mengizinkan mereka mengambil air dari sumur beliau. Selain itu, Nabi Ismail belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum. Ismail kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berakhlakul karimah. Seiring waktu berjalan, tempat itu menjadi tempat yang selalu dilalui para musafir. Ada yang mampir hanya sekedar untuk beristirahat dan ada juga yang menetap di sana. Selain itu, Nabi Ibrahim juga rutin mengunjungi anak dan istrinya ke Mekkah sebagai obat rasa rindu beliau kepada mereka. Namun Nabi Ibrahim mulai diuji oleh Allah dengan memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya Ismail, anak satu-satunya kala itu. Perintah Allah datang dari mimpi, beliau menyembelih anaknya Ismail dalam mimpinya. Itu terulang berkali-kali sampai beliau sadar itu adalah perintah Allah. Dengan perasaan kalut beliau mengunjungi Ismail. Allah menceritakan kejadian ini dalam Al-Quran, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Ketika itu diperkirakan Ismail berumur 14 tahun, namun imannya begitu kuat. Ia yang meyakini ayahnya terhadap mimpi tersebut, Ismail mewarisi kesabaran ayahnya. Setelah mendapat persetujuan dari anaknya Ismail, Nabi Ibrahim mempersiapkan pisau dengan sebaik-baiknya. Beliau menajamkan pisau tersebut agar ketika anaknya disembelih, Ismail tidak merasakan kesakitan yang sangat. Nabi Ibrahim mengajak anaknya ke perbatasan Mina dan Musdalifah. Beliau dibawa ke lokasi yang dinamakan Jabal Kurban. Ketika hendak siap disembelih, iblis mulai ambil ancang-ancang, berusaha menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak melakukannya. Tak tinggal diam, Nabi Ibrahim menyambit iblis itu dengan batu. Kejadian itu dikenang oleh umat Islam yang kini dikenal dengan lempar jumroh. Inilah sejarah yang menjadi penyebab umat muslim diperintahkan berkurban. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, di mana Allah berfirman terhadap doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sebelumnya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surah As-Saffat ayat 100. Allah menjawab, "Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 101. Ismail hidup di semenanjung Arab sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail memelihara kuda dan terhibur dengannya serta memanfaatkannya untuk keperluannya. Nabi Ismail tumbuh menjadi dewasa dan menikah. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail, namun beliau tidak menemukannya dalam rumah. Ia hanya mendapati istrinya. Nabi Ibrahim bertanya kepadanya tentang kehidupan mereka dan keadaan mereka. Istrinya mengadukan padanya tentang kesempitan hidup dan kesulitannya. Nabi Ibrahim berkata padanya, "Jika datang suamimu, maka perintahkan padanya
untuk mengubah gerbang pintunya. Setelah itu, beliau pergi. Ketika Nabi Ismail datang dan istrinya menceritakan padanya perihal kedatangan seorang lelaki, Ismail berkata, "Itu adalah ayahku dan ia memerintahkan aku untuk meninggalkanmu. Maka kembalilah engkau pada keluargamu." Nabi Ismail menceraikan istrinya tersebut. Lalu Nabi Ismail menikah lagi dengan perempuan lain. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim mengunjungi Ismail, namun beliau hanya menemukan istri kedua Ismail dan bertanya kepadanya tentang keadaannya. Lalu ia menceritakan padanya bahwa mereka dalam keadaan baik-baik dan dikaruniai nikmat. Nabi Ibrahim puas terhadap jawaban istri Nabi Ismail yang kedua dan memang ia cocok dengan anaknya. Hari-hari berlalu, Nabi Ismail tumbuh dewasa. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim mendatanginya. Tibalah saat yang tepat untuk menjelaskan hikmah Allah yang telah terjadi dari perkara-perkara yang samar. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan padaku suatu perintah." Ismail berkata, "Laksanakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu padamu." Nabi Ibrahim berkata, "Apakah engkau akan membantuku?" Ismail menjawab, "Ya, aku akan membantumu." Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membangun rumah di sini." Nabi Ibrahim mengisyaratkan dengan tangannya dan menunjuk suatu tempat. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun membangun bangunan tersebut, yang dimana bangunan tersebut bernama Ka'bah, tempat untuk beribadah. Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127-129. Ka'bah terdiri dari batu-batuan yang ada di bumi, di mana ia dijadikan pondasi oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Sungguh kedua nabi yang mulia itu telah mencurahkan tenaga keras dalam membangunnya. Mereka berdua menggali pondasi karena dalamnya tanah yang di bumi. Mereka memecahkan batu-batuan dari gunung yang cukup jauh dan dekat, lalu setelah itu memindahkannya dan meratakannya serta membangunnya. Allah menceritakan dalam firman-Nya tentang kedua orang yang membuat Ka'bah yang begitu ikhlas. Allah berfirman, "Tuhan kami, terimalah dari amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Allah berfirman, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau." Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. Nabi Ismail sudah mendapat wahyu atas kenabian beliau. Beliau mengikuti jejak ayahnya Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah. Sekian sampai di sini kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim adalah nabi yang memiliki kaitan dengan sejarah penting dalam ibadah umat Islam, terutama haji. Baitullah yang mereka bangun begitu diimpikan umat muslim untuk dikunjungi.